Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daroni amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian hadis kita yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, dari Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja, ini kata Rasulullah, yang membebaskan atau yang meringankan kesulitan orang mukmin di kehidupan dunianya, maka Allah akan membebaskan atau akan meringankan salah satu dari berbagai macam kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirati. Dan siapa saja yang memudahkan atau memberikan jalan kemudahan bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan baginya nanti dalam perkara duniawi dan juga hal-hal yang akan dihadapi di akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Siapa yang menutupi aib, keburukan dari sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya, baik dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong, membantu hambanya selama sang hamba itu menolong atau membantu saudaranya sesama muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Dan barang siapa yang mencari cara untuk menempuh atau menggapai suatu ilmu, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat 'alaihimus sakinatu. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum atau suatu kelompok di salah satu rumah Allah di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan kemudian saling tadarus. Tadarus ini ada yang membaca, ada yang menyimak, ada yang membaca, mungkin yang seandainya ada keliruan yang mendengar itu membenarkan di antara mereka, maka sungguh akan turunlah ketentraman dan kenyamanan di antara mereka. Wa ghasyyathumur rahmah, kemudian mereka akan dinaungi kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikatu, kemudian mereka pun akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang berkumpul mengaji ini tadi, di hadapan atau di sekitar makhluk-makhluk Allah yang lain.
Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang kurang amal kebajikannya, maka tidak akan ada seorang pun ya, maksudnya keturunannya atau kerabatnya yang akan bisa untuk mempercepat kebaikannya nanti di akhirat. Rawahu bihadzal lafzi Muslimun. Hadis ini ya diriwayatkan dengan teks seperti ini dari Imam Muslim. Baiklah para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita coba untuk menelaah bagaimana penjelasan hadis ini. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila al-a'mali salihati al-mubarakati allati tudha'ifu al-hasanati wa dzakara minha. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengarahkan, menjelaskan kepada kita tentang amal-amal yang sholih atau perbuatan-perbuatan yang baik, yang penuh berkah, yang akan mampu melipat gandakan kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang disebutkan Rasulullah. Jadi ini bukan satu-satunya bentuk-bentuk amal kebaikan. Bukan, ini beberapa bentuk amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah. Artinya di samping ini masih banyak sekali amal-amal perbuatan yang lain yang mampu menggandakan kebaikan. Yang pertama yang disebutkan Rasulullah di sini adalah man sa'ada akhahu fit tafriji anhu wa zawadi humumihi biqada'i hajati fa innal ajra ay yufarrijallahu qarabahu wa hammahu yaumal qiyamati wa ma dzalika illa bidukhulil jannati. Jadi siapa saja yang saling tolong menolong sesamanya atau sesama saudaranya dalam perkara-perkara yang sulit ya, atau dalam rangka untuk membebaskan, meringankan kesulitan satu sama lain, atau juga ingin menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegalauan, menghilangkan kecemasan yang ada di antara mereka dengan cara memenuhi kebutuhannya, maka sungguh pahala yang akan diperoleh bagi orang-orang yang sering tolong menolong di antara saudaranya itu nanti Allah akan meringankan kesulitan-kesulitan ataupun kegalauan, kegundahan yang akan dialami mereka pada hari kiamat nanti. Jadi para pemirsa, sungguh nanti kita pada hari akhir itu semuanya, tidak ada seorang pun yang tidak itu akan mengalami kegundahan. Semuanya galau, semuanya cemas, semuanya merasa bermasalah. Tetapi ketika di antara kita hidup di dunia ini saling tolong menolong di antara sesama, tentu dalam hal yang baik ya, meringankan beban saudara. Saudara kita butuh sesuatu, kita penuhi kebutuhannya. Dan itu dilaksanakan ikhlas hanya karena Allah, maka nanti pada hari akhirat ketika kita mengalami kesulitan, Allah akan menolong kita, membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari akhir. Nah, maka hal itu ya, artinya apa yang kita lakukan di dunia dalam bentuk saling tolong-menolong itu nanti pahalanya apa? Yaitu illa bidukhulil jannati, yaitu dalam bentuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, man sahhala amra mu'sirin biqada'i dinihi aw zawali hammihi saharallahu lahu hayatahu kullaha fid dunya wal akhirati fal jaza'u min jismil amali, ya, min jinsil amali. Nah, siapa juga di antara kita yang memudahkan perkara atau persoalan kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita mungkin yang sedang mengalami kesulitan. Di sini dalam bentuk misalnya terlilit hutang atau butuh uang untuk kita pinjami. Lalu kemudian kita mau menolong, memberikan hutang atau menghutangi. Ini Allah pun nanti akan memberikan kemudahan bagi kita baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Ini menarik para pemirsa, karena memang biasanya ya orang itu menghutangi itu bukan perkara yang mudah. Ya.
Kadang-kadang nih di antara kita sebenarnya ada uang, punya, tapi untuk meminjamkan kepada orang yang berhutang itu belum tentu mau. Terus mengapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kalau kita sanggup dan mau meminjami orang yang butuh, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang ketiga, di antara perbuatan yang baik yang juga akan melipat gandakan kebaikan kita adalah al-muslimu yasturu akhahu wa yahfazuh fala yafsha sirrahu aw yakhudu fi 'irdihi. Seorang muslim yang baik itu juga memiliki kemauan untuk senantiasa menutupi atau menutup aib saudaranya, di mana kita tidak akan membongkar rahasianya atau kemudian tidak berupaya ingin menghancurkan martabatnya, kemudian juga tidak ingin memperlihatkan aibnya, bal yas'a fi himayati akhihi, bahkan sebaliknya kita berusaha sebisa mungkin untuk melindungi saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita. Wa kulluna ayubun faman satara musliman fid dunya fajaza'uhu ayastarahallahu fid dunya wal akhirati. Setiap kita pasti memiliki kelemahan para pemirsa. Setiap kita memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah khilaf, kita pasti pernah berdosa, kita pasti pernah melakukan kekeliruan yang mungkin itu di mata kawan kita, di mata orang lain sangat tidak baik. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik sebisa mungkin dia menjaga, menutupi aib saudaranya. Dan ketika ini bisa kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan berupa apa? Nanti Allah akan menutupi aib kita di kehidupan akhirat. Ya, di dunia juga Allah akan menutup aib kita, di akhirat pun Allah akan menutupi aib kita. Jadi tidak dibongkar-bongkar sama Allah. Ya, dianggap sudah selesai. Gitu. Jadi kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, dicoret nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para pemirsa, at-ta'awunu min sifatil muslimin. Saling tolong menolong. Kalau sekarang gotong royong lah. Kalau kita ambil dari Pancasila ini, salah satu nilai yang bisa kita ambil dari landasan ideal kita dari Pancasila, yaitu gotong royong. Dan ini merupakan bentuk atau sifat dari orang-orang Islam. Kemudian yang kelima, hadis ini juga mengarahkan kita atau mendorong kita semuanya ayyabhatha 'anil 'ulumi syar'iyyati nafi'ati fahiya tariquhu ilal jannati. Supaya kita mau semangat untuk terus mencari ilmu yang disyariatkan. Dan itu ilmu-ilmu yang juga bermanfaat. Karena ilmu yang disyariatkan dan juga bermanfaat itu akan menjadi cara kita untuk menuju kepada surganya Allah. Tentu berarti orang kalau tidak mengerti agama, karena dia tidak mengaji, maka dia akan sulit untuk mencari jalan ke surga. Oh iya, dia tidak paham bahwa ada amal-amal yang akan mengarahkannya ke surga. Karena tidak mengaji, karena tidak thalabul ilmi, maka menuntut ilmu syariat itu menjadi wajib hukumnya bagi kita semuanya, supaya kita mengerti, oh dengan amal ini, ketika amal ini wajib harus kita laksanakan, maka itu pahalanya akan mengarahkan kita ke surga. Kalau kita tidak tahu apakah ini haram, apakah ini halal misalnya, maka kita tidak mengerti mana jalan yang akan mengarahkan kita ke surga. Nah, ini makanya sungguh sangat mulia Rasul kita mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita mencari ilmu syariat yang juga bermanfaat. Dan yang keenam, para pemirsa sekalian, ayyakuna lahu syekhun yu'allimuhul qur'ana wal uluma syar'iyyah. Nah, ini juga mendorong kita, ini Rasulullah melalui hadis ini, mendorong kita ketika kita ini belajar, itu harus ada guru. Syekhun, harus ada guru. Yu'allimuhul qur'ana, yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan juga wal uluma syar'iyyah, dan juga ilmu-ilmu syariat yang lain. Jadi kalau ada orang
belajar secara autodidak misalnya, tanpa ada guru, dia kemudian belajar dari internet, ya, maka ini akan bermasalah. Kenapa? Karena ketika dia mengalami kesalahan, dia akan, siapa yang membenarkan? Tidak ada mengoreksi. Dan inilah yang terjadi dari sebagian besar yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Tidak sedikit para ustadz, da'i yang mengajarkan agama, tetapi karena belajar sendiri, pada akhirnya bukan memberikan petunjuk yang baik kepada orang, justru berpotensi besar untuk sesat dan juga menyesatkan orang lain. Apalagi kalau itu sudah bicara tentang hukum agama. Ini berbahaya sekali para pemirsa. Itulah makanya penting bagi kita, kalau kita memang belum mengerti, cari guru. Dan kalau kita merasa bacaan Quran kita belum baik, belum benar, ya jangan berdiri di depan. Wa ayyu sadiqa ahlul ilmi alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yata'allamunahu fil masajidi wal madaris. Dan hendaklah di antara kita juga mau untuk bersahabat atau berteman atau menemani orang-orang ahli ilmu atau para alim ulama, yaitu mereka-mereka yang mengajarkan atau membacakan Al-Quran, mengajarkan ilmunya, termasuk juga mengajarkan kita baik itu di masjid-masjid maupun di tempat-tempat pendidikan yang lain. Itu wajib hukumnya. Fa inna fadlahum 'inda rabbihim 'azimun, karena keutamaan para ulama ini tuh demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini. Dan kalau sekarang ada orang tidak percaya dengan ulama, maka sungguh dia tidak mengerti keutamaan ulama ini. Jadi sangat bohong kalau ada orang sekarang mengatakan saya cukup belajar Quran dan hadis saja, saya tidak percaya ulama misalnya. Kalau ada orang mengatakan begitu, itu kebohongan, kedustaan, dan juga kesesatan yang sangat nyata. Mengapa? Karena membaca Al-Quran tanpa ada guru, dari mana akan mengerti? Sementara makna kata per kata di dalam Al-Quran sendiri itu bisa berpotensi memiliki variasi makna yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak didampingi oleh guru atau orang-orang yang alim, maka justru akan berpotensi besar mengalami kekeliruan dan kesalahan. Wa minhu an tunazzala alaihim rahmatu wal hudu' wal wiqar. Dan di antara keutamaan para ulama atau kita yang mau berkumpul dengan para ulama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, petunjuk, kemudian ketenangan kepada kita semuanya. Wa ta'ti ilaihim malaikatun tabahatsu 'anil dzakirina fastaghfir lahum. Di antara keutamaan kita berkumpul dengan para alim ulama, kita belajar Al-Quran dengan mereka, kita belajar ilmu-ilmu agama dengan mereka, itu akan datang malaikat yang sangat banyak sekali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ini sengaja mengutus beberapa malaikat, banyak sekali bahkan, yang tak terhitung jumlahnya, itu khusus untuk mencari ahli-ahli zikir atau orang-orang yang belajar ilmu agama di majelis-majelis tertentu, majelis ta'lim, di masjid, di tempat dimanapun, di pondok-pondok pesantren, mereka ahli zikir, mereka belajar ilmu agama, maka malaikat ini diutus Allah datang mencari mereka. Kemudian apa tugas malaikat ini? Di antaranya adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa silahul muslimi amaluhus sholihu, yang akan menjadi tameng ya bagi seorang muslim nanti di yaumil qiyamah itu adalah amal solihnya, bukan harta yang demikian banyak, bukan, juga bukan nasab yang mulia yang akan membantu dia di hari kiamat, bukan. Yang menjadi intinya adalah patokan utama kita adalah amal soleh,
orang lain tidak akan bisa membantu nanti di akhirat, karena masing-masing pun akan sibuk dengan dirinya sendiri, kecuali adalah Rasulullah SAW. Beliau yang akan mendapatkan mandat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong atau memberikan syafaat bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Tapi secara umum yang menjadi andalan kita itu hanyalah amal baik kita, bukan kerabat kita. Dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengamalkan hadis ini, bahwa banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kita amalkan, dan dengan kebaikan itu insya Allah akan melipat gandakan kebaikan kita, dibalas oleh Allah jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dan jauh berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.